Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam melakukan segala hal, dan juga dalam menjalani hidup ini tanpa ada suatu halangan sedikit apapun itu. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat mengenai peran tauhid dalam kehidupan. Tauhid bisa dikatakan adalah intisari pengalaman dalam agama-agama. Tauhid dalam Islam sangat unik, dengan inti sifat Allah yang Maha Esa adalah rahmah yang ekspresinya Rahman dan Rohim, atau tauhid rohamutiyah. Dengan sifat ini, kehadiran Allah dalam kehidupan fungsional, yang diantaranya dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah rahmatan lil alamin. Risalah rahmatan lil alamin ini terdapat di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107, yang adalah agama yang diwahyukan untuk mewujudkan kebaikan nyata berupa hayat thayyibah atau hidup baik. Hayat thayyibah, hidup baik ini terbagi menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, 1. Lahum ajruhum inda rabbihim, yang artinya sejahteranya. Kedua, wala khaufun alaihim, damai sedamai-damainya. Dan yang ketiga, walahum yahzanun, bahagia sebahagia-bahagianya di dunia dan di akhirat. Kemudian, sesuai dengan judul tadi, peran tauhid dalam kehidupan ini dapat dijabarkan sangat banyak sekali di dalam kehidupan dunia ini. Namun saya di sini cuma menyampaikan beberapa yang penting saja. Peran tauhid dalam mewujudkan hidup baik dengan 3 kriteria tersebut dapat dijabarkan dalam sistem dan idealistis berikut. Yang pertama, peran dalam membentuk dasar sistem nilai budaya. Di dalam peran ini yaitu terdapat beberapa pandangan-pandangan. Yang pertama yaitu pandangan tentang hidup. Hidup adalah ujian untuk melakukan amal terbaik. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Yang kedua, pandangan tentang waktu. Kesadaran waktu untuk terhindar dari khusrin, yang terdapat dalam surat Al-Asr, dengan orientasi waktu ke depan, terdapat dalam surah Al-Hasyr surat ke-58 ayat 18. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu pandangan tentang kerja. Kerja adalah bagian dari amal soleh atau perilaku hidup baik dan berfungsi untuk mewujudkan hayat thayyibah, sehingga tidak hanya sekedar untuk memperoleh penghasilan,
tetapi harus berfungsi untuk memperbaiki karya sebelumnya. Pandangan yang keempat, tentang pandangan tentang manusia. Manusia menjadi hamba dan khalifah atau wakil Allah di bumi dengan kodrat wujud, kodrat eksistensial, dan kodrat potensi, atau makhluk beragama, makhluk ekonomi, makhluk bertata aturan, dan lain sebagainya. Pandangan yang terakhir, pandangan tentang alam. Alam diciptakan untuk manusia dengan ada batas kemampuan daya dukung. Terdapat dalam surah Ar-Rum, surat ke-30, ayat 8. Lanjut, peran yang kedua, yaitu peran dalam membentuk sistem nilai moral. Terdapat beberapa peran dalam membentuk sistem nilai moral yang dijelaskan di sini, akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu 1. Tujuan hidup, yaitu etis atau kebahagiaan, spiritual, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan eskatologis atau manusia diterima Allah ketika kembali kepadanya di akhirat kelak. Yang kedua, orientasi hidup, di antaranya ada spiritual, sosial, dan pribadi. Kemudian yang ketiga, cita-cita hidup, yaitu waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, kesetiaan hidup, artinya setia kepada Allah dengan konsekuensi setia kepada negara, lembaga, tempat bekerja, keluarga, dan diri sendiri. Kemudian yang kelima ada komitmen hidup, yaitu iyyaka na'budu, yang artinya mengabdi kepada Allah sebagai hambanya, dan iyyaka nasta'in, atau memohon pertolongan kepada Allah supaya dapat menempuh siratul mustaqim. Kemudian ada prinsip hidup, yaitu isykariman, atau hidup mula dengan banyak memberi, atau mud syahidan, mati syahid sebagai pejuang di jalan keunggulan. Dan yang terakhir mengenai peran dalam membentuk sistem nilai moral, yaitu perbuatan baik yang bermanfaat. Terakhir, peran tauhid terakhir ini yang akan saya sampaikan, yaitu nomor 3, peran dalam membentuk sistem keberagaman berpedoman pada al-urwatul wuthqa yang terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Arti Islam di sini yaitu pangkal atau ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan iman, pangkal kepercayaan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan di akhirat. Mungkin sedikit kultum dari saya. Apabila ada kekurangan kata yang kurang berkenan di hati, semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.